Air India 171 jatuh 30 detik usai lepas landas. Hal ini mengingatkan akan betapa krusialnya waktu-waktu saat take off maupun landing. Tak heran dalam dunia penerbangan ada istilah critical 11 atau 11 menit paling kritis, yakni 3 menit setelah pesawat take off atau mengudara dan 8 menit sebelum landing atau mendarat. Tentunya terkait jatuhnya pesawat Air India 171 ini dan selamatnya satu orang penumpang pesawat Air India 171 yang disebutkan duduk di dekat pintu emergensi atau pintu darurat, saya akan berbincang dengan Presiden Federasi Pilot Indonesia, Kapten M. Ali Nahdi. Halo, selamat malam, Cap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Iqbal. Selamat malam. Selamat malam kembali. Cap, ini sebelum mengulas soal jatuhnya pesawat Air India 171, mohon dijelaskan kepada kami dulu nih, Cap, soal istilah critical 11. Mengapa istilah ini seolah begitu kerap kita dengar dan juga terdengar menyeramkan dan identik dengan dunia penerbangan? Ya, betul. Memang di dunia penerbangan ini yang kritikal itu take off dan landing. Dalam take off ini bisa terjadi until 10.000. Setelah 10.000 ke atas kita agak lebih aman. Jadi ini kalau saya lihat kejadian ini kemungkinan besar ada beberapa permasalahan. Contohnya kemungkinan bird strike. Jadi kayak burung masuk ke dalam engine. Dan ini yang sangat signifikannya saya lihat dua engine yang kena. Kemungkinan besar satu adalah bird strike, yang kedua itu engine problem. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang kemungkinan itu bisa ada. Jadi model seperti ini baru take off dia kena bird strike atau engine problem. Engine problem itu bisa macam-macam, engine damage atau yang lain-lain, dan dia sudah tidak punya power lagi. Dan dia tuh kelihatannya baru 200 meteran, kurang lebih 600 berapa feet lah. Jadi memang sangat kritikal sekali, sudah tidak punya power dan terpaksa dia terbang. Kalau saya lihat tadi engine-nya sih nggak fire ya, tetapi karena dia tidak punya waktu lagi, dia akan melayang dan akhirnya dia jatuh karena tidak punya power. Itu menurut pemikiran saya. Mungkin ada tambahan lagi yang lain yang bisa saya kasih lagi. Gimana Mas Iqbal? Oke, tetapi Cap, ada juga selain soal bird strike ini, ada juga yang mengatakan bahwa ketika pesawat terbang, itu kita mengingatkan kembali akan kejadian pesawat Mandala Air yang jatuh di Polonia Medan. Itu pesawat flapnya itu tidak turun begitu. Kalau dilihat tadi dari gambar Itu CCTV, flap. itu bagaimana? Apakah itu juga ada kemungkinan? Karena ada dugaan juga mengarah ke sana. Kalau saya lihat itu, karena kalau memang ya di Mandala Air itu dia punya flap itu tidak diturunkan, biasanya kalau checklist dia nggak akan lupa. Jadi harus ikutin daripada checklist SOP yang ada, itu flap harus diturunkan. Nah karena tidak ada lift dan dia tidak bisa mengudara, ya itulah flap. Pertama ya memang itu bisa terjadi flap. Tapi kalau saya lihat tadi dia sudah bisa mengudara. Dan kalau yang saya dengar dari salah satu penumpang yang masih hidup, dia mendengar dentuman daripada engine kelihatannya di situ. Oke, berarti ada faktor dari mesinnya itu ya, karena ada bird strike-nya itu ya? Bisa dari bird strike-nya, bisa juga dari engine-nya itu sendiri, mungkin ada fuel atau yang lain-lainnya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Kalau saya nggak mendahului daripada Penyelidikan yang dilakukan. KNKT ya, ya maksudnya kalau mereka punya emergency, kalau di Amerika tuh disebutnya apa ya, untuk mengecek itu tuh kelihatannya nanti di FDR tuh flight data recorder ada black box ya. Nanti kalau ketemu warnanya bukan black, warnanya orange, itu nanti di flight data recorder itu akan kelihatan parameter engine-nya tuh kenapa bisa kena itu. Apakah itu kelihatannya dari bird strike, apakah itu dari engine-nya itu sendiri, karena bisa juga engine damage, atau juga mungkin ya tuh fuelnya bisa nggak
seperti apa ya, kayak nggak mengeluarkan. Jadi mesti dari flight data recorder. Oke. Memang awalnya kita lihat bird strike, tapi jarang itu. Ini Mhm. jarang terjadi. Ini pernah Mhm. terjadi pada waktu di New York, Mhm. LaGuardia di namanya Hudson River. Itu yang kalau nggak salah sudah difilmkan oleh Tom Hanks tuh, Mhm. yang Captain Sully. Nah, kalau dia terbang masih punya waktu Oke. karena nggak rendah, Aha. agak tinggi. Jadi dia punya hitungan Mhm. untuk apakah dia akan balik ke Base. airport yang Mhm. terdekat, Mhm. atau kalau memang karena dihitung itu, atau mungkin dia harus landing di river, Hudson Mhm. River itu. Mhm. Tapi berhasil dia karena tidak ada yang kena jadi accident. Nah itu Oke. walaupun itu, tapi penumpangnya semua safe. Mhm. Mhm. Nah itulah yang terjadi karena dia lebih tinggi, masih punya waktu untuk menghitung. Kalau karena pesawat ini, apalagi pesawat 787 adalah Mhm. pesawat baru ya, Iya, iya. pesawat yang komposit, Mhm. yang light, yang kayaknya dia tuh lebih irit ya. Dan Mhm. kalau dia terbang tuh bisa kalau kejadian apa-apa Mhm. bisa apa ya, bisa melayang lah. Kalau Oke. bahasa umumnya, Lebih dia bisa ringan begitu ya? diterbangkan dalam keadaan melayang. Tapi karena Mhm. waktunya yang pesawat ini baru take off berapa detik, Mhm. dan dia tuh nggak punya waktu lagi, nggak punya power, Mhm. terpaksa dia turun yang ada di depan mata dia, Oke. gitu. Mhm. Karena pas di depan matanya itu adalah gedung, kalau nggak salah itu Mhm. gedung apa ya, Wisma Dokter. universitas apa, Wisma Dokter. ya kelihatan Mhm. kayak gitu. Ya Mhm. betul, itu Nah, dia. baik. Jadi memang ini jarang terjadi, pernah terjadi waktu di Amerika, Oke. di New York. Mhm. Nah, Mhm. ini menarik, Cap, berbicara soal pesawat, Boeing 787 seri 8 Dreamliner ini. Karena, selain kecanggihannya tadi, seperti, Kapten katakan, bahwa ada juga laporan ternyata, Boeing 787 Dreamliner ini juga punya beberapa kali masalah ya, seperti halnya kalau saya tidak salah itu terkait dengan baterai ion, lalu juga kursi pilot yang katanya bisa bergerak sendiri. Ini bagaimana? Apakah memang ada juga mungkin masalah terkait dengan pesawat yang dikatakan canggih tersebut? Kalau menurut saya enggak, karena Mmm. sudah dibetulin ya. Mhm. Pabrik Boeing itu pernah menyetop dan mereka membikin baterai itu dan yang lainnya tuh sudah solve the problemnya, sudah diinikan sama Mhm. sama Mhm. mereka. Mereka udah tes, Mhm. karena ada tes flight-nya juga. Oke. Makanya sudah dibolehkan dia terbang kembali Mhm. karena itu safe untuk itu. Mhm. Tapi kalau dari segi keselamatan seperti apa, Cap, untuk, Dreamliner ini? Apakah memang sudah sangat mumpuni atau ketika terjadinya bird strike yang seperti tadi, dugaan, banyak orang begitu, apakah tidak bisa untuk, bisa menghindari atau bisa mengatasinya begitu, Cap? Kalau namanya bird strike yang macam ini Mhm. itu dari airport-nya yang harusnya supaya burung-burung itu tidak ada di sekitar airport ya. Kalau Mhm. bird strike ya. Mhm. Tetapi juga ada kemungkinan problem dari engine. Tapi Mhm. jarang terjadi dua-dua engine ini. Oke. Dua-dua engine ini kok bisa kena gitu. Mhm. Nah, Mhm. ini jarang terjadi. Mhm. Jadi memang makanya kalau kita lihat antara ini dengan kejadian yang di Amerika itu berapa tahun yang lalu, sudah Mhm. terlalu lama ya. Mhm. Jadi sebetulnya pesawat itu adalah safe. Dan Oke. kalau saya lihat Mhm. daripada gambar yang ada, itu pesawat saya lihat nggak ada fire ya, Mhm. karena smooth, dan pilotnya memang menerbangkan karena tidak ada waktu lagi. Akhirnya mau nggak mau dia terbang straight ahead, jadi ke depan. Mhm. Mhm. Sebab dia nggak mungkin bisa balik, dan dia Oke. nggak mungkin ngambil kanan atau kiri, atau diambil yang safe. Kalau memang tinggi, dia Mhm. akan SOP-nya ada, dan karena ada emergency checklist yang kita harus baca. Tapi kalau ini udah nggak ada waktu lagi, Mhm. hanya Mhm. 600 meter, 200 meter atau 600 feet, kurang Oke. lebih 600-an, Mhm. Mhm. mungkin 600 berapa gitu. Itu udah no time Mhm. Mhm. itu. Nah, Apalagi oke. penumpangnya ini kan juga cukup banyak, Yap. udah gitu
fuelnya juga banyak karena terbang ke London kurang lebih 9 jam lebih berapalah kurang lebih. Eh, Baik, itu. Cap, tapi berbicara soal pengalaman Kapten selama menerbangkan pesawat, sebenarnya ketika terjadi hal-hal yang di luar prediksi kita, yang di luar harapan kita begitu ya, terjadinya berstrike, lalu mungkin ada masalah di mesin dan lain sebagainya. Seperti apa sih cara mengendalikannya begitu? Karena tentunya ini kan mungkin bagi sebagian orang bisa membuat panik begitu, tetapi dari segi pilot sendiri bagaimana sebenarnya mengatasi hal itu? Nah, itu memang kita selalu di training. Jadi sebelum kita menerbangkan pesawat itu kita sudah di training. Apabila engine-nya mati satu, kalau engine mati satu aja kita masih bisa terbang, masih punya waktu, masih bisa balik. Tetapi ini dua-duanya dan itu biasanya nanti akan ada training untuk apabila terjadi macam ini ya kemana kita akan pergi. Tapi ini no doubt, ini kelihatannya memang jarang terjadi lah ini, jarang terjadi. Apabila dia ini kejadiannya di atas 10.000, itu pilotnya pasti dia tahu kemana dia harus pergi, dia harus balik kah, dia harus apa tuh, ada aturan-aturannya. Tapi karena ini memang sangat pendek ya, cuman hanya 600 meter, 600-an, itu dia udah nggak punya choice lagi, mau nggak mau dia jalan sebisanya dia. Dan itu ada trainingnya, kita ada training kok. Buat engine flame out, buat engine ini. Kalau dia di atas dia masih bisa hidupkan kembali. Masih ada waktu untuk menghidupkan kembali. Baik. Dan kalau punya cuma satu engine aja, kita terbang, dia kan ETOP ya. ETOP itu 3 jam. Apabila kita terbang tinggi dan kita engine-nya mati satu, kita masih bisa terbang 3 jam sekitar yang airport yang dekat-dekat itu yang bisa kita landing safe. Baik. Berarti jadi sebetulnya pesawat itu cukup bagus. Maksudnya cukup buat safe lah. Kalau dibandingkan yang lain, apalagi kalau kita bandingkan dengan mobil yang di bawah ya itu tabrakan mungkin tiap hari kali. Kalau pesawat itu jarang terjadi. Dan ini memang miracle, apalagi ini ada hidup yang satu nih. Saya dengar daripada kejadian ini dia bilang dia dengar dentuman. Nah, dentuman itu kan engine kurang lebih. Mesinnya itu apakah mungkin banyak burung yang masuk ataukah burung besar atau juga mungkin ya engine-nya itu sendiri. Nah, itu nanti bisa ketahuan kalau flight data recorder-nya itu dapat dan itu akan ditelusuri. Dan jangan takut, pilot itu pasti ada trainingnya. Training kita bukan masalah ini aja, macam-macam. Pressure resistance problem, engine mati bot engine, dan lain-lain. Termasuk training keselamatan. Nah, berbicara soal keselamatan tadi yang seperti Kapten katakan ada yang kita tahu juga bersama bahwa ada satu penumpang dari Air India ini yang selamat. Nah, dikatakan bahwa penumpang tersebut duduk di kursi 11A yang di mana itu posisinya dekat sekali dengan pintu darurat atau pintu emergensi. Nah, kalau menurut Kapten sendiri, ini sebenarnya apakah memang kursi ataupun lokasi duduk dekat pintu darurat itu menjadi lokasi yang paling paling safe begitu ya? Bagaimana? Maksudnya itu? Bagaimana, Cap? Enggak. Jadi gini, dulu kalau tahu masa lalu ada yang bilang malah di belakang, tempat duduk di belakang. Itu enggak selalu, not always. Kebetulan aja ini kadar Allah dari yang atas. Jadi bisa terjadi ini kebetulan di depan, yang belakang malah mati semua ya, meninggal semua ya. Jadi kalau saya lihat enggak begitu. Makanya orang yang duduk di emergency exit dia diberikan aba-aba oleh cabin crew apabila terjadi landing di air atau landing kebetulan crash di darat, dia harus bisa caranya ngebuka. Makanya yang di emergency exit itu selalu orang-orang yang sehat. Jadi tidak pernah orang-orang yang pakai wheelchair itu ditaruh di situ karena untuk safety. Jadi ini sebetulnya kalau buat tempat duduk ini miracle buat dia. Satu
hidup kan kebetulan di nomor 11. Kalau yang dulu-dulu banyak itu di belakang, kalau duduk di belakang. Cap, singkat saja satu lagi terakhir pertanyaan saya, ketika kita take off begitu ya, Cap gitu. Apa namanya, tentunya semua duduk di kursinya masing-masing, tetapi ketika tiba-tiba kita merasakan ada sesuatu yang aneh, sebenarnya bagaimana sikap penumpang harus bersikap begitu ya ketika terjadi mungkin saja seperti Air India begitu, posisi kita ketika terjadi benturan atau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, bagaimana posisi duduknya yang baik? Yang jelas itu diberikan kita pakai seat belt dan ditegakkan tempat duduknya. Jangan mungkin bisa juga di landasan apabila dia reject take off, nggak jadi take off, itu dia harus siap dengan tempat duduknya dikedepankan dan juga seat belt itu jangan lupa. Oke. Kalau posisi menunduk aman, itu aman. Itu saya pernah beberapa kali juga kita rejected take off, nggak jadi take off dikarenakan satu hal yang saya harus stop. Nah itu ikutin aba-aba dari cabin crew, aman. Oke, kalau yang katanya mesti apa namanya merunduk begitu dan menempel dengan kursi di depan itu bagaimana, Cap? Oh itu kan hold your knees. Jadi kalau dia memang lagi rejected nanti hold your knees jadi kita menunduk ke bawah. Ada yang kayak gitu. Oke. Jadi makanya aba-aba cabin crew itu ada. Selalu kan dia demo sebelum take off, sebelum apa dia selalu demo. Jadi dia demonya dia tuh ditunjukkan bahwa apabila ini oksigen ada di atas, juga di bawahnya juga buat live face, juga ada apa sesuatu. Terus apabila terjadi reject, dia akan dikasih tahu hold your knees. Abandon, hold your knees. Jadi ada aba-aba yang kayak gitu yang selalu kita harus ikutin apa kata cabin crew. Itu adalah safety. Karena itu selalu sudah dilaksanakan melalui training. Karena contohnya kayak di Indonesia ini ada beberapa training center. Entah tuh dia kejadian di sungai, entah kejadian itu masih di darat. Jadi itu semua tuh sudah dikerjakan pasti. Oke, baik Cap. Aman lah kalau buat itunya aman. Ini kebetulan aja miracle. Jarang pernah terjadi dua-dua engine mati. Pada waktu take off ya. Kalau di atas nggak jadi masalah, kita masih punya waktu. Karena pesawat itu masih bisa melayang-layang. Baik. Kita tinggal maintain speed-nya itunya aja gitu Pak. Baik, tentunya kita sama-sama berharap agar kejadian ini tidak terulang kembali dan tentunya bagi para penumpang seperti Kapten katakan ya harus selalu mendengar apa kata cabin crew terkait dengan keselamatan dan lain sebagainya. Terima kasih Kapten M. Ali Nahdi, Presiden Federasi Pilot Indonesia sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Connected pada malam hari ini. Salam sehat selalu Kak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Semoga tidak terjadi lagi. Amin. Ya, terima kasih.